Nah, kurang lebih seperti inilah tampilan yang akan kita buat. Pertama, kita harus siapkan komponen yang akan digunakan. Tentu saja pertama kita membutuhkan IC LM386, yang dimana IC LM386 ini yang biasanya digunakan dalam power amplifier, mini atau speaker aktif. Selanjutnya kita butuh resistor. Selanjutnya ada kapasitor. Ya, selanjutnya bahannya ada kapasitor, elektrolit, ada potensiometer yang digunakan untuk mengatur arus yang lewat dari input. Selanjutnya ada switch dan ada speaker untuk dipasang di bagian outputnya. Nah, kita butuh juga yang namanya input dari audio, power, dan oskiloscope untuk melihat sinyal yang terbentuk dari input dan output. Setelah kita siapkan komponen yang dibutuhkan, kita pasangkan pada area skematik. Kemudian kita hubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Lalu kita masukkan audio input dari media dengan format file audio.wav. Jangan lupa juga mengubah properties dari tiap-tiap komponennya. Kerja dari rangkaian ini adalah IC LM386 yang biasanya digunakan dalam power amplifier mini atau speaker aktif untuk mengaktifkan si IC. Nah, setelah IC aktif, dia akan mengantarkan dari input kepada output, yaitu speaker menghasilkan suara sesuai audio inputnya. Nah, mari kita simulasikan. Kita dapat melihat di dalam oskiloscope bahwa pada input sudah ada sinyal yang terbentuk dihasilkan dari audio input tersebut. Namun amplitudenya masih kecil. Tetapi dalam bagian output belum terbentuk sama sekali karena isi belum diaktifkan, belum diberi daya. Ketika diaktifkan, maka membentuk sinyal pada bagian output, bahkan daya amplitudo yang lebih besar. Nah, itulah amplifier mini pada speaker aktif. Dari percobaan yang dilakukan dapat kita mengambil kesimpulan, IC LM386 adalah IC yang memang biasa digunakan pada speaker aktif, sehingga perlu adanya audio input, power input, juga speaker sebagai outputnya. Kedua, ada terlihat jelas penguatan terjadi ketika sinyal yang dihasilkan pada output lebih besar setelah melewati IC daripada sinyal input yang sebelum melewati IC. Potensiometer berpengaruh untuk mengatur besar kecilnya sinyal input. Semakin besar sinyal input, maka sinyal outputnya pun semakin besar pula, sehingga keduanya berbanding lurus. Pada percobaan tadi, kita mengatur potensiometernya menjadi 10% agar suara yang dihasilkan tidak terlalu bising. Sekian dan terima kasih. Cara pembuatan amplifier. Yang pertama, pada transistor dimasukkan ke PCB serta pendingin transistor dirapatkan dengan mur dan baut. Pada kapasitor dimasukkan ke PCB dan disolder. Pada resistor disolder di bagian basis dan emitor.
Lalu pada bagian kolektor dihubungkan resistor dengan menggunakan timah solder dan disolder bagian kapasitor positif dan disolder lagi resistor di bagian kapasitor positif. Lalu dihubungkan ke transistor basis dan disolder lagi dihubungkan ke transistor basis dan disolder lagi, dan di resistor dihubungkan lagi dari basis ke emitor transistor. Pada kabel ini disolder di bagian emitor transistor dan dihubungkan ke sini. Lalu pada jack audio bagian negatif dihubungkan ke kabel dengan menggunakan timah solder dan kabel positif jack audio. Lalu pada bagian speaker kabel negatif dihubungkan ke kolektor transistor dengan menggunakan timah solder. Pada kabel negatif speaker dihubungkan ke kolektor transistor dengan menggunakan timah solder. Pada kabel negatif disolder di bagian kabel jack audio negatif dan dihubungkan ke baterai kutub negatif, dan juga pada kabel positif speaker dihubungkan di bagian baterai ke kutub positif. Pada kabel negatif speaker dihubungkan kolektor transistor dengan menggunakan timah solder, dan kabel negatif disolder di bagian jack audio negatif dan dihubungkan ke baterai kutub negatif. Dan juga pada kabel positif speaker dihubungkan di bagian baterai ke kutub positif. Oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Udah mati kan? Ya. Pada rangkaian amplifier ini kami menggunakan baterai kering yang bertegangan 9 volt. Ini. Sekian dari rangkaian kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.